Baing Yusuf dalam penyebaran agama Islam di Nusantara? Oh ya. Jadi apakah ada ya? Apakah ada pengaruh selain dari Purwakarta? Syekh Yusuf karena memang punya julukan sebagai guru besar ulama Islam, ulama abad ke-19, guru besar ulama abad ke-19. Beliau juga memang mempunyai pengaruh yang sangat cukup kuat untuk perkembangan terhadap kemerdekaan Indonesia 1945, sahabat aspirasi ya. 1945. Tapi jauh-jauh sebelum Soekarno, kemudian sebelum NU, kemudian ya NU itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian sebelum Cokro Aminoto dengan SI-nya itu, kemudian Tuanku Imam Bonjol ataupun Jenderal Sudirman, siapa yang itu Muhammadiyah, itu pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan jauh sebelum pergerakan reformasi atau pergerakan nasional, Syekh Yusuf sudah menyuarakan yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1835 ketika gencar-gencarnya perang di Ponorogo. Syekh Yusuf itu memberikan dukungan terhadap Pangeran Diponegoro untuk melakukan pemberontakan terhadap kolonial Hindia Belanda untuk mengusir para penjajah. Kemudian Syekh Yusuf juga memberikan dukungan kepada Tuanku Imam Bonjol untuk mengusir penjajah juga di tanah Padri. Perang Padri pada saat itu ya. Betul. Nah, makanya pergerakan nasional kemerdekaan itu sudah ada sebelum adanya ya tadi ulama-ulama seperti tadi Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Cokro Aminoto, jauh sekali. Makanya ini sudah sangat layak sekali ya untuk Syekh Baing Yusuf diangkat sebagai tokoh nasional ya. Tidak ada alasan gitu. Semoga ya untuk pemerintah ya, jadi istilahnya itu mudah-mudahan untuk nama Syekh Baing Yusuf ini bisa dijadikan sebagai tokoh pahlawan nasional ya. Jadi kita juga berharap banget untuk selaku orang-orang yang hidup di era generasi Z ini gitu kan ya. Jadi istilahnya itu pengenlah ada salah satu tokoh Purwakarta yang bisa menjunjung tinggi di jajaran para tokoh-tokoh pahlawan nasional gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu ya sobat aspirasi ya. Tadi kita udah mengulas tentang siapakah itu Baing Yusuf, dari mulai pertama tuh dari mulai berdirinya Purwakarta, terus juga tentang Baing Yusuf dalam penyebaran agama di Purwakarta juga, dan yang sampai yang terakhir ini gitu kan ya, bahwa apakah ada pengaruhnya nggak sih sahabat aspirasi bahwa Baing Yusuf ini dalam penyebaran agama Islam di Nusantara gitu kan ya. Jadi nah ini nih jadi emang unik ya. Udah gitu kan saya bilang sekali lagi sangat eksklusif kalau tentang membahas Syekh Baing Yusuf ini gitu kan. Nah ini nih apa sih pesan-pesan buat para generasi Z atau generasi milenial? Ya, generasi milenial itu akan menjadi generasi lanjut usia ya. Nah makanya kenapa disebut lanjut usia? Karena calon-calon ya, calon-calon kakek dan calon nenek-nenek generasi yang sekarang masih muda. Dan saya harap generasi yang muda ini jangan terlalu melihat ke depan gitu, tanpa melihat ke belakang. Nah jadi kaula muda pun harus berkaca terhadap sejarah. Betul. Justru apabila kaula muda ingin
berkembang kehidupannya berkaca dulu terhadap sejarah. Mhm. Makanya Soekarno sekali lagi pernah mengamanati jangan pernah sesekali melupakan sejarah, karena sejarah itu awal nenek moyang kita, awal juga kita ke depannya. Sejarah menentukan masa depan. Yang saya kutip ya, yang Oke, saya oke. kutip dari Ibnu Khaldun, karena sejarah itu fluktuasi. Ya kayak statistik ya. Ya, statistik. Karena apa? Orang tua kita seperti itu, kita bakal seperti ini. Kita seperti ini, anak kita akan seperti Seperti itu. terus. Jadi begini. Seperti itu, Nah. seperti ini, seperti itu gitu kan ya. Jadi Iya. begini, jadi begitu gitu ya. Iya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat aspirasi. Nah, bahwa kita juga harus benar-benar sering-sering untuk membaca sejarah, karena kita juga, negara kita juga salah satu punya situs sejarah terbanyak di dunia. Ya, kalau nggak salah ya. Nah, untuk itu juga pesan dari saya sebelum penutupan. Nah, jadi sejarah itu penting untuk kita kaji, karena kalau kita tidak mengetahui sejarah, nah masa depan kita akan seperti apa? Oke, jadi seperti itu ya. Nah, buat sahabat aspirasi, tetap jangan kemana-mana, tetap di media aspirasi Purwakarta. Dan waktunya Atep Heru undur pamit dari episode aspirasinya OMK, aspirasinya on the story ya. Dan jangan kemana-mana, tetap tungguin lanjutannya di episode selanjutnya ya sahabat aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul.